Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Royatul Jannah Kurniasari sebagai moderator, Dwi Ayu Salsabila dan Zaki Abdurrahman yang akan mempresentasikan sistem hukum dunia. Baik, untuk materi yang pertama akan dipaparkan oleh rekan saya, Dwi Ayu Salsabila. Untuk waktunya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem hukum Anglo-Saxon. Sistem hukum Anglo-Saxon merupakan suatu sistem hukum yang didasarkan pada jurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Sistem ini mulai berkembang semenjak menguatnya posisi raja dengan mendirikan institusi baru dalam bentuk pengadilan kerajaan. Sistem ini berasal dari kebiasaan-kebiasaan yang ditemukan dalam putusan pengadilan, sehingga hukumnya bersifat tidak tertulis. Dalam perkembangannya, sistem ini menyebar ke berbagai koloni Inggris dengan beberapa varian, di antaranya adalah sistem Anglo-Amerika. Sistem hukum Anglo-Saxon cenderung lebih mengutamakan hukum kebiasaan, hukum yang berjalan dinamis sejalan dengan dinamika masyarakat. Dalam sistem ini, hukum yang diciptakan oleh pengadilan atau hakim melalui putusannya merupakan sumber hukum primer. Contoh sistem hukum Anglo-Saxon dalam penerapan sistem hukum negara di dunia adalah: yang pertama, hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis yang diterapkan di suatu wilayah merupakan salah satu contoh hukum Anglo-Saxon. Contoh hukum Anglo-Saxon di Indonesia adalah asas hukum adat yang tidak dibuat dalam aturan tertulis. Yang kedua, hasil keputusan hakim. Banyaknya perbedaan konstitusi tertulis dan tidak tertulis membuat sistem hukum Anglo-Saxon menggunakan keduanya. Yang ketiga, juri pada peradilan. Juri bisa menentukan seseorang terdakwa bersalah atau tidak bersalah. Hakim tidak bisa mengambil keputusan yang berbeda dengan juri. Misalnya, juri sudah menentukan bahwa terdakwa bersalah, maka hakim tidak bisa menyatakan terdakwa bersalah. Jika juri sudah menyatakan terdakwa bersalah, hakim hanya memiliki wewenang untuk menentukan lama hukuman atau jenis hukuman yang akan diterima oleh terdakwa. Sekian penjelasan dari saya, selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Dan materi berikutnya akan saya paparkan sendiri. Baik, saya akan memaparkan materi sistem hukum Eropa kontinental. Apa sih sistem hukum Eropa kontinental? Sistem tersebut merupakan suatu sistem hukum yang ketentuan-ketentuannya dihimpun secara sistematis dan dijadikan hukum tertulis. Prinsip utama dalam hukum tersebut adalah mengikat. Sistem hukum Eropa kontinental dapat disebut juga civil law. Di Indonesia, bentuk eksistensi hukum tersebut berupa peraturan perundang-undang yang dapat dikaitkan dengan asas legalitas, yang berarti setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan pada peraturan perundang-undang yang berlaku. Dan materi yang ketiga berupa sistem hukum Islam. Apa sih sistem hukum Islam? Sistem tersebut merupakan secara hakikat berisikan syariat-syariat dan ketentuan-ketentuan Islam yang telah disetujui oleh masyarakat dan ditaati oleh masyarakat Indonesia yang beragama Islam. Dan untuk materi yang terakhir akan dipaparkan oleh rekan saya, Zaki Abdurrahman. Materi selanjutnya adalah sistem hukum adat. Hukum adat adalah hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan negara-negara Asia lainnya seperti Jepang, India,
Cina, dan sebagainya. Sumbernya adalah hukum-hukum yang tak tertulis yang biasanya hanya berlaku di suatu daerah itu saja. Hukum ini tak tertulis dan berkembang di masyarakat. Maka hukum ini bersifat elastis dan mampu menyesuaikan diri. Penegak hukum ini adalah tokoh masyarakat yang disegani dan besar pengaruhnya terhadap masyarakat di suatu daerah tersebut. Berikut contoh-contoh hukum adat yang ada di Indonesia. 1. Hukum adat potong jari di suku Dani Pegunungan Halmahera, Papua. Hal ini dilakukan karena ada keluarganya yang meninggal, maka seorang anggota suku harus memotong satu jari di tangannya. Yang kedua, hukum adat berjenjang di Aceh. Hukum ini berlaku pada seseorang yang melakukan kesalahan dan hukumannya sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Lalu yang ketiga, hukum adat pengasingan di Maluku. Hal ini dilakukan oleh para ibu yang hamil. Mereka ditempatkan pada gubuk yang bernama tikusune berukuran 3 x 2 meter menjelang beberapa waktu menjelang melahirkan. Itu saja pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kami. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf. Untuk sesi selanjutnya, bagi teman-teman yang ingin bertanya, menambahkan ataupun menyanggah, dipersilakan melalui Jimit ataupun Zoom. Sebelumnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.